Di antaranya persyaratan sholat, seulang di minggu yang lalu, adalah menghadap arah kiblat, kemudian masuknya waktu, beragama Islam, tamyiz, dan juga mengetahui fardu-fardu sholat, dan tidak boleh berkeyakinan bahwa fardu di antara fardu sholat adalah sunnah, dan juga menutup aurat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid qawli wahdid qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zaina bil ikhlasi wasyirki wal khawf raja ilallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan waslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih di dalam persyaratan salat. Di antaranya persyaratan salat, seulang di minggu yang lalu, adalah menghadap arah kiblat, kemudian masuknya waktu, beragama Islam, tamyiz, dan juga mengetahui fardu-fardu salat, dan tidak boleh berkeyakinan bahwa fardu di antara fardu salat adalah sunnah, dan juga menutup aurat, ya. Wasatru bima yasturu bihi launul basyarah li jami' badanil hurrah, dan juga menutup daripada seluruh kulit perempuan, seluruh kulit badan perempuan yang merdeka, kecuali wajahi wal kafain, kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan, ya. Nah, wasatru yaitu menutup bima, ya, bima basyarah, bima bisatrin bihi launil basyarah, menutup seluruh, ya, kulit, warna kulit perempuan yang merdeka, kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Bagaimana itu menutup aurat, ya, yang kulitnya seperti apa? Bihaitsu la ya'rifu bayadhiha min nahwi sawadiha. Menutup aurat itu sekira-kira kulit yang berwarna putih ini tidak terlihat. Harus ditutup dengan apa? Dengan bahan yang agak tebal, yang kira-kira kalau dipakai bahan tersebut warna kulitnya nggak kelihatan. Nah, itu baru disebut dengan menutup aurat. Tapi kalau
pakai bahannya tipis, kira-kira dengan jarak 1,5 meter, dia pakai bahan yang tipis, kulit dalamnya masih kelihatan, maka itu bukan disebut dengan menutup aurat. Ya, jadi yang nutup aurat bukan hanya ditutup, tapi kulitnya nggak kelihatan, kulit dalamnya nggak kelihatan. Min nahwi sawadiha min majlis takhatu li jami badadil hurrah, di seluruh badan wanita yang merdeka, hatta batinil qadamain, hingga yang tidak boleh terlihat itu sampai daripada telapak kedua kakinya. Ya, jadi bukan hanya bukan hanya kulit badannya aja, bukan hanya kepalanya aja yang ditutup, tapi juga nih batin qadamain itu telapak kakinya juga mesti ditutup, nggak boleh kelihatan. Ya, jadi seluruh badannya sampai telapak kakinya, ya, sampai telapak kakinya. Siwa kanat sawaan kanat kabiratan au sagiratan, mau itu anak kecil ataupun perempuan dewasa, perempuan kecil ataupun perempuan dewasa. Perempuan kecil artinya kalau sudah tamyiz 7 tahun beranjak 8 tahun itu anak perempuan sudah mulai sudah mulai mau beranjak balighah, ya, maka sudah mulai ditutup auratnya, ya, baik wanita dewasa ataupun wanita anak kecil. Ila wajhil wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, wajahnya dibuka dan kedua telapak tangannya dibuka. Ya, ini persyaratan sholat bagi wanita. Jadi bagi wanita kalau dia mau sholat semuanya harus ditutup dari awal rambutnya dia ke bawah kuping tertutup, terus sampai sini, sampai dagunya dia, dari dagu ke bawah terus sampai ke tangan itu telapak tangannya ini boleh dibuka, terus sampai bawah sampai telapak kakinya. Kalau ada perempuan pakai mukena, ketika sujud telapak kakinya itu terbuka, ya, kalau tidak segera ditutup batal sholatnya. Kenapa? Karena telapak kakinya itu merupakan auratnya di dalam sholat, nggak boleh terlihat, ya, tidak boleh terlihat. Ila wajhi wal kafain dhahran wa batnan ilal kau'ain, sampai mana? Sampai sini nih, yang boleh terlihat dohirnya sama batinnya. Ini dohir nih yang kelihatan, ini batin yang nggak kelihatan. Sampai sini, sampai kau'ain. Jadi wanita tuh dia kalau pakai mukena sampai sini, nih batasannya. Turun sedikit segini batal sholatnya, ya, karena ini harus ditutup. Nih, ini boleh kebuka, ini boleh kebuka. Ya, makanya Pak beli jilbab yang biasanya ada talinya tuh, nyangkut di salah satu jari supaya ini nggak turun. Kalau dia takbir turun, apalagi kalau turun sampai sini nih, batal, nggak boleh turun sampai kau'ain, ya, sampai pergelangan tangan. Wasatru ma baina surati wa rukbah lidzakari wal amah, ya. Nah, itu bagi wanita merdeka. Jadi wanita merdeka auratnya itu seluruh badannya, bahkan sampai kedua telapak kakinya, kecuali wajah dan telapak tangan, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan juga menutup antara pusar dan dengkul atau lutut. Buat siapa? Lidzakari, buat laki-laki. Kalau laki-laki auratnya itu yang wajib ditutup adalah dari pusar sampai lutut, ya, sampai dengkul, sampai lutut itu wajib ditutup, nggak boleh dibuka, ya, nggak boleh dalam keadaan apapun, nggak boleh dibuka, karena itu haknya Allah. Kalau ada hak berarti ada kewajiban. Kalau itu haknya Allah berarti kewajiban bagi kita untuk menutupnya, nggak boleh dibuka, ya, tidak boleh dibuka. Perempuan juga begitu. Misalkan perempuan wanita yang bercadar, semua ketutup, ya, semua ketutup, hanya tinggal matanya. Ketika dia sholat, tetap wajahnya juga harus dibuka, wajahnya dibuka, telapak tangan juga dibuka. Setelah itu dia pakai cadar lagi, ya. Nah, sekarang kalau wanita yang bercadar itu sakit bagaimana?
Nah, kalau wanita yang bercadar itu sakit, maka yang pertama dia harus cari dokter yang perempuan juga. Ya, cari dokter yang perempuan. Kalau ada dokter yang perempuan, maka periksa yang perempuan. Ya. Nah, kemudian kalau tidak ada, seperti misalnya melahirkan. Ya, wanita mau melahirkan, dia bercadar, nggak pernah lepas cadarnya, tertutup semua auratnya, tubuhnya semua tertutup. Nah, ketika dia mau melahirkan, misalkan dokter yang perempuan kagak ada dokter yang laki, boleh nggak dia melahirkan dengan dokter yang laki? Boleh, tapi harus ditemenin oleh mahramnya. Mahramnya itu suaminya atau saudara laki-lakinya, ya, atau bapaknya atau yang lainnya, nggak boleh ditinggal. Begitu juga kalau dia ke dokter, ya, udah dicari kemana-mana nggak ada dokter perempuan, nggak ada, adanya dokter laki, darurat, ya udah nggak apa-apa, tapi ditemenin, nggak boleh ditinggal, ya, atau di ruangan periksa berdua dengan dokter nggak boleh, ya, harus ditemenin, ya. Begitu juga wanita nggak pakai cadar, ya, istri kita, anak kita, kalau dia sakit dan pergi ke dokter harus ditemenin, nggak boleh dilepas, ya, sendirian, harus ditemenin, walaupun sampai ke melahirkannya, ya, walaupun juga sampai di ruangan periksa harus ditemenin, ya, ditemenin dengan mahramnya. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut atau dengkul, wal amah, dan juga budak perempuan. Jadi aurat budak perempuan dengan aurat budak merdeka beda. Aurat budak merdeka semuanya, ya. Kalau auratnya budak perempuan dari pusar sampai dengkul, itu auratnya budak perempuan, ya, gitu. Ligaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa idza zawaja ahadukum amatahu abdahu au ajirahu falatanzurul ammatu ila auratihi wal aurah ma baina surrati wa rukbah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah satu di antara kalian menikahi budak perempuannya, ya, budak laki-lakinya, au ajirahu, atau pekerjanya, fala tanzural amatu ila auratihi, maka si budak perempuan ini tidak boleh melihat aurat tuannya, ya, sebagai posisi pemilik budak ini, si tuannya nggak boleh dilihat, ya, si budak perempuannya itu tidak boleh melihat aurat tuannya, ya. Wal aurah ma baina surrati wa rukbah, dan aurat itu antara pusar dan juga dengkul, ya, rawahu Baihaqi. Wa qauluhu ila auratihi ay al ahadu wa huwa as-sayyidu muzawwij la zauj, ya, kepada si budak perempuan ini tidak boleh melihat aurat tuannya yang sudah menikah. Kalau budak perempuan ini, ya, menikah dengan suaminya sebagai tuannya, ya boleh. Yang nggak boleh kalau si tuan ini sudah menikah, ya, kemudian si budak perempuan ini tidak boleh melihat aurat tuannya. Yang boleh dilihat ya aurat suaminya ya sama sama dia, sama dengan istri dan kedudukan istri dan suami, dengan istri, suami, dan lain-lain sebagainya, ya, yang lain begitu. Jadi sama kayak orang lain menikah, perempuan merdeka menikah dengan laki-laki merdeka, ya, dia boleh lihat auratnya, suaminya, istrinya. Nah, sekarang kalau budak perempuan, ya, tidak boleh melihat aurat tuannya, ya, kecuali kalau misalkan si budak perempuan ini telah menikah dengan tuannya, yaitu berarti udah jadi suaminya, ya, itu berarti udah jadi suaminya, gitu. Li'annahu tanzuru ila aurati zaujiha, karena kenapa? Kalau budak perempuan telah menikahi tuannya, sama dia telah melihat aurat suaminya, boleh. Wal aura al akh, ya, hiya min hadisi wa huwa mahalus syahid afadahul ati wa yakunu satu dzalika min qulil jawanib, ya, la lil asfal. Boleh enggak laki-laki merdeka menikahi perempuan budak?
Ya, sebenarnya nggak boleh. Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budaknya kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Kalau ada 3 hal ini, maka laki-laki merdeka boleh menikahi budak perempuan. Yang pertama, kalau budak perempuan tersebut orang yang beriman, wanita yang beriman, artinya satu iman, seagama. Ya, kalau budak perempuan tersebut tidak seagama, nggak boleh. Yang kedua, kalau laki-laki merdeka itu tidak mempunyai biaya untuk menikahi wanita merdeka. Biasanya kalau wanita merdeka itu punya apa tuh namanya, maharnya. Mungkin karena maharnya tinggi, jadi susah menikah dengan budak, susah menikah dengan wanita merdeka. Sedangkan dia nggak ada pekerjaan. Ya, yang ketiga, kalau tidak menikah dengan budak wanita, maka ditakutkan jatuh di dalam perzinahan, takut melakukan perzinahan, maka boleh. Kalau dilihat, kalau dia nikah dulu cari dulu sama wanita yang merdeka, udah saya cari maharnya tinggi-tinggi, saya nggak memenuhi maharnya, satu persyaratan terpenuhi. Yang kedua, perempuan merdeka tersebut beriman nggak? Beriman, sama-sama beragama Islam, boleh. Yang ketiga, ya, yang ketiga tadi tuh, ya, kalau seandainya kamu nggak menikah, bagaimana keadaan kamu? Saya kalau nggak menikah takut saya berbuat zina. Lebih baik nikahin. Budak perempuan itu nikahin, ya, gitu. Kalau ada 3 hal, maka persyaratan menikah dengan budak wanita diperbolehkan. Kalau nggak ada, nggak boleh. Kalau dia masih mampu, saya mampu, ya, kira-kira cari uang lagi sedikit dan saya menikah dengan perempuan yang merdeka, saya mampu, nggak boleh kawin dengan budak perempuan. Atau budak perempuannya lain agama, nggak boleh, ya. Atau dia bisa menahan dirinya, kalau nggak menikah dengan dengan wanita budak, dia bisa nahan dirinya untuk tidak berzina, jangan nikahin, ya, tahan, ya, lebih baik ditahan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang sudah mampu untuk menikah dan bisa membayar mahar, nikah secepatnya, jangan dilama-lamain. Kalau misalkan dia mau menikah tapi nggak ada maharnya, ngebet banget nikah tapi bayar mahar nggak ada, terus apa yang dilakukan? Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang ngebet menikah memang nggak ada uang, nggak bisa bayar mahar, maka perbanyak puasa, karena puasa itu bisa menghancurkan syahwat, ya, menghancurkan syahwat. Ada orang misalkan saya nggak mau menikah, seumur hidup saya nggak mau menikah. Ya, boleh aja nggak mau menikah, tapi ada syaratnya. Apa? Ketika engkau sudah berniat untuk tidak mau menikah, maka seluruh waktumu engkau gunakan untuk ibadah. Nggak boleh buat maksiat, nggak boleh. Saya nggak mau menikah, tapi nongkrongnya di tempat-tempat maksiat, ya sama aja bohong, ya, nggak boleh. Kamu nggak mau menikah boleh, tapi seluruh waktumu itu gunakan untuk ibadah. Sebelum zuhur udah di masjid baca Quran, ya, daras dan lain sebagainya boleh, itu boleh. Yang kayak begitu boleh nggak menikah. Kayak Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Imam Nawawi yang yang awal, yang dari desa Nawaw untuk kitab Riyadhus Shalihin, dia nggak nikah, umur hidupnya dia nggak menikah, ya. Kenapa dia nggak menikah? Tapi dia korbankan seluruh waktunya untuk ilmu, ibadah, sholat dia kagak tinggal, ilmu dia ngarang kitab, ya, di antara kitabnya Riyadhus Shalihin ada kitab fikih dan lain sebagainya. Semua waktunya itu buat ibadah, boleh kayak begitu nggak nikah, ya, kayak begitu nggak nikah boleh. Cuman kalau orang nggak nikah tapi waktunya buat buang-buang waktunya, bukan buat ibadah, nggak boleh. Saking lupanya,
ya, saking sibuknya dengan ilmu sampai lupa nikah. Imam Nawawi sampai lupa nikah. Ketika dia lupa nikah, sampai umurnya meninggal dunia. Gak sampai tua, di umur 40 apa ya, udah meninggal dunia Imam Nawawi. Curahnya apa tuh, waktunya seluruhnya buat ilmu sampai lupa nikah. Ada di Hadramut itu di Masjid Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sama, semua waktunya buat ilmu, baca kitab, mengajar, baca kitab, mengajar, baca kitab, mengajar, sampai-sampai dia nikah dia. Nikah, habis nikah kan biasanya orang habis nikah dipajang, ketemu tamu dan lain sebagainya, dia nggak mau. Udah nikah kelar, akad nikah selesai, dia balik lagi ke kamarnya dia. Apa itu namanya, baca-baca kitab, tulis-tulis kitab dan lain sebagainya, sampai malam, sampai pagi, sampai malam tuh kelewatan, malam pertamanya kelewatan. Orang-orang banggain malam pertama, dia lupa malam pertama. Malam pertama bisa lupa. Kenapa? Karena dia korbankan seluruh waktunya buat ilmu. Orang-orang yang mengerti tentang ilmu, ya. Boleh menikah tapi seluruh waktunya digunakan untuk ibadah. Kalau waktunya nggak digunakan untuk ibadah, maka lebih baik dinikah, ya. Lebih hasan nikah. Dia nikah bisa punya keturunan nanti yang akan mendoakan dia, ya. Anaknya punya anak lagi, doa yang nggak putus-putus sampai dia meninggal dunia, ya, gitu. Jadi macam-macam orang punya pemikiran, ya. Ada orang yang memang mau menikah, ada orang yang memang nggak mau menikah dan lain sebagainya, ya. Di pemikiran orang macam-macam pun di ilmu fikih itu sudah dibahas semuanya, ya, gitu. Wa yakunu satru dzalika min kullil jawanib, ai wa minal a'la la al asfal, ai adzablu, ya. Adzablu wa in ruwi dzalika bil fi'li halal sujudihi afada atiyah, ya. Nah, ditutup auratnya dari atas. Misalkan laki-laki dari pusar sampai dengkul. Nah, pusarnya ditutup nih, ya. Pakai kain atau pakai celana di atas pusar. Kalau misalkan orang sujud atau dia ruku, ya, sekira-kira kalau dia ruku, bajunya nih atau kaosnya turun, kan kelihatan kira-kira dari depan kemari, ya. Kelihatan nggak pusarnya? Kalau pusarnya kelihatan, maka masih disebut dengan membuka aurat. Jadi pusarnya harus terlihat, ya, pusarnya harus tertutup. Jadi makanya kalau dia sholat, ya pakai kainnya itu di atas pusar, atau dia pakai celananya di atas pusar. Sekira-kira dia sholat mau pakai kain atau mau pakai celana, ya, ketika dia ruku dan dia sujud, pusarnya nggak kelihatan dari depan. Kalau dari bawah nggak apa-apa, ya. Kalau dari bawah itu kelihatannya dari bawah, ya nggak apa-apa. Kalau kita pakai celana di atas pusar, kan berarti kalau lihat dari bawah pusarnya kelihatan, itu nggak apa-apa kalau ngelihatnya dari bawah. Tapi kalau ngelihatnya dari atas kelihatan, nah, maka masih disebut dengan membuka aurat, ya. Masih disebut dengan membuka aurat. Faslun fima yubtilus shalah. Fasal selesai daripada fasal persyaratan salat. Kemudian dilanjutkan dengan fasal yang membatalkan salat. Jadi faslun fima yubtilus shalah. Fasal membahas tentang yang membatalkan salat. Wa tubtilus shalah bil kalami, ya, walau biharfain atau biharfin mufhimin, ya. Yang membatalkan sholat adalah berbicara, ya. Berbicara itu walaupun hanya 2 huruf, ya. Bicaranya hanya 2 huruf, nggak boleh, batal sholatnya. Bukan 2 kalimat, ya. Kalau 2 kalimat itu kamu kemana, itu 2 kalimat, ya. Cuman kalau 2 huruf, hurufnya cuma 2 doang, batal sholatnya. Atau 1 huruf, tapi 1 huruf itu mengandung makna, mengandung arti, ya, batal sholatnya. Tapi kalau bicaranya hanya 1 huruf, nggak ada maknanya, maka itu tidak batal sholatnya, ya, tidak membatalkan sholat.
La bil isyarati walau minal akhras bisu. Jadi ada orang sholat, dia nggak ngomong, tapi pakai isyarat aja. Misalkan ada anak kecil bercanda, kemudian dia pakai isyarat gini doang. Nah, kalau gini kan artinya diam, pakai isyarat, nggak ngomong kali satu kalimat, 2 huruf atau 1 huruf, cuma pakai isyarat aja gini. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kalau pakai isyarat nggak batal. Yang batal itu kalau berbicara, ya 2 huruf, ya atau 1 huruf yang mengandung makna. Walaupun isyaratnya itu dari akhras. Akhras itu orang yang bisu, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, lagi sholat, dia pakai isyarat aja. Batal nggak sholatnya? Enggak. Ya, walaupun memang orang bisu nggak bisa ngomong, ya emang dia kagak bisa ngomong, 1 huruf 2 huruf pun dia kagak bisa ngomong, ya tidak membatalkan daripada sholat. Bikalamin basyarin amdan ma'al ilmi bitahrimi wa tadhkuru kaunuhu fis shalah, ya. Nah, yang disebut dengan berbicara seperti apa? Berbicara dengan dengan pembicaraan dengan bahasa manusia, ya. Berbicara dengan bahasa manusia amdan, dengan sengaja, ya, dia ngeluarin hurufnya itu dengan sengaja, ya. Ma'al ilmi bitahrim, dia tahu bahwa di dalam sholat nggak boleh bicara, dia tahu tuh, dia udah belajar, tapi dia sengaja ngomong, ya, dia sengaja berbicara di dalam sholat, maka sholatnya batal. Wa tadhkuru kaunuhu fi sholat, dan dia tahu bahwa dia di dalam sholat, bukan di luar sholat, ya, maka batal daripada sholatnya. Walau biharfin, ya, yang dikeluarkan itu adalah 2 huruf. In tawalliha urfan wa in lam yafhamha, ya. Kalau 2 hurufnya itu dikeluarkan langsung berbarengan, 1 2 huruf, 1 huruf 2 huruf. Ai misalkan, kan ada a sama i, ai itu 2 huruf langsung batal. Kalau hanya a diem i, itu enggak batal, ya. 2 huruf yang berturut-turut. Au biharfin mufhimin, atau enggak huruf, 1 huruf aja, 1 huruf tapi mengandung makna, 1 huruf tapi ada artinya, batal sholatnya, ya. Ai fi nafsihi wa in qasada bihi adamul ifham. Naqallahu Muhammad Al-Qurdi fi Hawashil Mahali wa dzalika kaf minal wafa, ya. Seperti apa? Kaf, huruf kaf tuh ka, ya, ka itu di dalam bahasa Arab ada artinya. Apa artinya? Artinya adalah wafa, kesetiaan, ya. Dia tahu nih, ka ini artinya adalah wafa, kesetiaan di dalam sholat, ya. Dia tahu bicara dalam sholat itu batal, ya. Kalau bicaranya 2 huruf batal, kalau bicaranya 1 huruf nggak batal, kalau 1 hurufnya ada artinya batal. Kemudian di tengah-tengah sholat dia ngomong kaf, tahu kaf itu artinya adalah wafa, setia, batal sholat, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul salah syam zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa walidina wa auladina masyayikhina fid din fil afiyah karimna bi kamil futuh wal mulukh wa rusukh was jasad wal qalbi wa khalimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'atu li rasulillahil azam wal istighna linas waqtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamilah li khairat dunya wal akhirah la ruhil habib Abdullah bin Muslim bin Tahir wal imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim.